Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, my name is Afifa Sudani. Aku di sini sebagai mahasiswa aktif STT Nurul Fikri semester 4. Saat ini aku sedang ingin mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah desain grafis yang dibimbing oleh dosen aku yang bernama Bu Laisa Nurin Mentari Eskom MMSI. Oke, next di sini ada project UAS desain grafis yang udah dikerjakan selama 1 semester. Jadi kumpulan-kumpulan karya-karya yang udah dikerjakan selama 1 semester ini dijadikan satu flipbook dan akan dipresentasikan. Nah, kita lihat di sini ada daftar isi. Daftar isinya itu terdiri dari pendahuluan, nanti pendahuluan itu adalah latar belakang dan lain-lainnya. Ada juga tools, ada proses desain sama hasil akhir, terus ada penjelasan tentang desainnya, ada refleksi dan tantangan, dan kesimpulan terakhir ada profil mahasiswa, yaitu profil aku. Profil secara singkat saja. Nah, next, di latar belakangnya. Latar belakangnya ini aku mengambil tema kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, teman-teman. Di era zaman sekarang nih ya, penyebaran informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan itu tidak hanya dilakukan melalui media medis, tidak hanya melalui mulut ke mulut atau berita-berita resmi, tapi juga lewat media visual yang menarik dan mudah dipahami nih, teman-teman. Nah, melalui proyek ini, aku mengangkat tema kesehatan dan menerapkannya ke dalam desain grafis menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Inkscape dan aplikasi GIMP. Desain yang dihasilkan ini mempunyai tujuan, yaitu menyampaikan pesan edukatif dan promosi kesehatan dengan cara yang kreatif dan komunikatif. Nextnya ada tujuan. Nah, untuk tujuan ini, yang pertama ada menyampaikan pesan kesehatan melalui visual yang menarik. Terus yang kedua juga ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Udah pasti itu mah ya guys. Terus juga yang ketiga ada melatih keterampilan desain menggunakan Inkscape dan GIMP. Terus ada juga menghasilkan karya desain yang komunikatif dan informatif. Terakhir yaitu mengembangkan kreativitas dalam membuat media promosi atau edukasi kesehatan. Nextnya kita ada target audience nih. Udah pasti kalau misal kita mau promosi atau mau membuat media-media visual, kita harus menetapkan target audiensnya nih, supaya apa? Supaya nanti kita nggak bingung gimana konsep apa dan bagaimana kita membuat media visualnya agar menarik para audiens. Nah, target-targetnya di sini aku ada generasi muda, ada remaja dan mahasiswa untuk generasi mudanya, ada orang dewasa aktif, masyarakat umum, lalu ada pengunjung apotek dan toko kesehatan. Untuk referensi-referensi desain-desain yang aku buat ini, sebenarnya ada banyak referensi-referensi yang aku dapat ya teman-teman, tapi yang paling sering aku pakai itu 3. Ada Canva. Template-template Canva itu kadang-kadang jadi referensi aku kalau misalnya lagi bingung banget nih. Aduh, komponen-komponen dan bentuk kayak gimana yang mau aku buat tuh, biasanya aku kadang-kadang nyari referensinya itu di Canva. Terus ada kedua Pinterest, udah pasti ya. Kalau misalnya ini sejuta umat banget deh Pinterest tuh buat nyari-nyari referensi. Yang ketiga ada Google. Nah, tools yang aku pakai seperti yang aku bilang tadi, toolsnya itu ada 2, Inkscape dan GIMP. Nah, Inkscape ini digunakan untuk membuat desain vectors secara seperti ilustrasi, ada icon, layout, banner karena fiturnya mendukung pembuatan grafis yang tajam dan scalable. Nah, kalau untuk GIMP itu digunakan untuk mengedit gambar, mengatur warna, menambah efek seperti masking dan highlights, terus juga serta menggabungkan elemen visual agar tampak lebih menarik. Next, di sini ada proses-proses desainnya. Lumayan panjang ya penjelasannya, tapi semoga kalian gak bosan nontonnya. Untuk proses desain sketsa awalnya itu biasanya di tahap awal aku lebih dulu menentukan apa, bagaimana, dan seperti apa konsep yang nanti bakal aku buat. Nah, mulai dari mengumpulkan referensi-referensi yang seperti tadi aku bilang, dari Pinterest, dari Canva, dari Google, bahkan kadang-kadang aku tuh kayak ngeliat referensi-referensi dari teman-teman aku tuh kayak gimana itu, biasanya aku juga nyari-nyari komponen-komponennya nih. Komponen-komponen apa aja yang nanti mau aku pakai, terus hingga nanti ke tahap penyusunan elemen-elemen gambar di sketsa secara kasar. Ibaratnya kayak kanvas coret-coret lah ya. Terus setelah aku udah nemuin nih kira-kira komponen dan elemen-elemen apa yang cocok, aku bakal langsung mengerjakan secara bertahap di kanvas resminya, di halaman resminya sampai nanti selesai desainnya. Nah, untuk tahapan pembuatan desainnya ini, kalau misalnya pada semester awal semester nih ya, pada setengah semester awal ini aku menggunakan Inkscape karena kebetulan dosen aku mengajarkan bagaimana caranya memakai Inkscape untuk membuat desain berbasis vektor seperti poster, ilustrasi, dan lain-lain yang bertemakan kesehatan. Inkscape ini dipilih karena aplikasi ini mendukung pembuatan grafis yang tajam dan struktur. Lalu pada pertengahan semester menuju akhir, aku ganti aplikasi menggunakan GIMP. Nah, GIMP ini digunakan untuk menyelesaikan proyek desain grafis yang berbasis gambar bitmap dan lain-lain.
Pada tahap ini, aku fokus untuk mulai pengeditan foto, pengaturan warna, pencahayaan, serta penambahan efek-efek visual lainnya seperti masking, highlight, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan teknik desain ini, kalau saat aku pakai Inkscape, itu biasanya aku pakai teknik yang meliputi Bezier Tool, Shape Tool, Fill, Stroke, serta Pad. Itu yang semua diajarkan oleh dosen-dosen aku juga ya, kebetulan. Alasannya kenapa? Alasannya untuk membentuk dan memodifikasi objeknya. Nah, aku juga belajar cara membuat efek visual dengan gradient. Terus serta menggunakan klip dan mask untuk mengatur tampilan-tampilan objeknya supaya lebih menarik. Elemen-elemen desain ini pastinya ditata untuk menggunakan untuk align dan distribute layers dan text tool agar hasil akhir desainnya nanti itu tetap seimbang dan informatif. Nah, untuk aplikasi GIMP, aku itu biasanya ngolah gambar bitmap menggunakan teknik selection tools. Itu yang paling aku ingat diajarin sama dosen aku, karena itu diulang-ulang terus ya. Selection tools, ada masking, ada clip, serta ada brush tool juga untuk memberi tambahan detail-detail. Nah, aku juga di GIMP itu belajar juga cara mengatur pencahayaan dan warna dengan color balance, levels, dan lain-lainnya, dan juga menambahkan shadow sih untuk karya-karya aku. Nah, begitu penjelasan teknik desainnya. Kita lanjut next. Ada hasil akhir desainnya. Meskipun aku bukan yang termasuk jago ngedesain, tapi aku cukup menyukai bagaimana proses aku buat desain. Karena di sini benar-benar ngelatih otak aku, ngelatih nalar aku supaya gimana caranya visual itu menarik. Meskipun hasilnya nggak terlalu sesuai dengan harapan, tapi aku cukup bangga dengan karyaku karena aku bisa mengerjakannya sampai habis. Nah, di sini pertama ada newsletter atau informasi berita tentang Kurma. Nah, di sini juga ada cover book, di sini ada desain cover, terus di sini juga ada, aku lupa namanya apa, tapi di sini tuh antara gambar sama teks itu bisa digabung. Waktu itu dosen aku ngajarin. Terus di sini juga aku buat mock-up, meskipun mock-upnya nggak terlalu menarik, cuman ya namanya juga belajar ya teman-teman. Terus di sini juga ada logo nih, ada logo sama ada cover book lagi. Ini waktu aku ngerjain pakai Inkscape ya teman-teman. Nah, di halaman selanjutnya ada hasil desain aku pakai GIMP. Seperti yang tadi aku bilang ya, kalau di Inkscape itu lebih ke visual atau desain-desain berbasis vektor. Kalau misalnya di GIMP kelihatan jelas banget nih, kebanyakan foto-foto sama desain-desain untuk diposting di media sosial. Nah, di GIMP ini aku mengerjakan tugas kolase foto yang ada di pojok kiri ini. Ada juga desain poster media sosial, ada banner X lah kalau kata dosen aku. Di sini juga ada sebenarnya ini logo, cuman emang aku ngerjainnya waktu itu lagi setengah hati ya, jadi agak kurang gitu. Nah, di sini juga ada Instagram post, biasanya untuk media untuk promosi di Instagram yang aku bikin. Nah, di sini juga ada clip maskingnya, meskipun aku masih kurang jago ya, sekarang cukup susah. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang penjelasan desain. Di sini ada makna atau filosofi desain. Nah, setiap karya yang aku buat tadi, dari sebanyak karya yang aku buat tadi itu, semuanya mengusung tema kesehatan dan mengusung pesan bahwa kesehatan itu adalah aset berharga yang perlu dan wajib banget dijaga sejak dini, teman-teman. Filosofi ini diwujudkan lewat visual yang mengajak audiens untuk hidup lebih sehat, lebih aktif, dan peduli terhadap tubuh masing-masing. Pada desain ini, contohnya itu desain Blackmores deh. Kalian tahu kan Blackmores itu sebuah vitamin kesehatan yang udah banyak disebarluaskan dan terjamin kualitas bagusnya itu, karena harga juga banyak sih ya, setahu aku. Nah, pada desain Blackmores ini aku ingin menyampaikan bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti mengonsumsi suplemen vitamin yang tepat, karena Blackmores itu setahu aku punya banyak banget kayak untuk ibu hamil, untuk kesehatan sehari-hari, vitamin C dan lain-lain. Nah, di sini juga ada warna dan tipografi ya teman-teman. Nah, di desain-desain yang aku buat itu ada beberapa komponen warna yang cukup aku sering pakai. Nah, warna yang biasa aku pakai itu rata-rata warna hijau, warna biru, sama warna kuning atau orange. Nah, kenapa aku pilih warna itu? Karena pertama, warna hijau itu melambangkan kesehatan dan keseimbangan. Kebanyakan dunia medis itu memakai warna hijau, karena itu sebenarnya warna kesukaan Nabi Muhammad juga loh teman-teman. Warna kesukaan Rasulullah itu warnanya hijau. Terus ada warna biru. Kenapa aku pilih warna biru? Karena warna hijau dan biru itu mempunyai kombinasi yang menenangkan lah istilahnya. Warna biru itu mempunyai arti kepercayaan dan ketenangan. Terakhir aku pakai warna-warna cerah seperti orange atau kuning karena melambangkan sebuah energi semangat dan energi yang aktif lah untuk orang-orang yang aktif gitu. Nah, kombinasi ini digunakan untuk menciptakan pesan positif dan fresh. Nah, untuk tipografinya sendiri, aku lebih banyak memilih font-font yang bersih dan tegas.
agar mudah dibaca oleh berbagai kalangan, baik pada media cetak maupun media digital. Oke, next ya teman-teman. Nah, setelah warna dan tipografi, aku bakal bahas tentang layout dan elemen visual. Nah, layout ini disesuaikan dengan tujuan media, beragam ya sebenarnya untuk tujuan media yang beragam. Nah, tapi di sini untuk banner dan poster, aku menggunakan hierarki visual yang jelas. Nah, di sini di mana ada judul, ada gambar produk dan informasi manfaat ditata berurutan agar mudah ditangkap oleh visual mata. Elemen visual yang digunakan ini antara lain ada foto-foto produk dari contohnya foto produk Blackmores, ada ilustrasi tangan melindungi tubuh, ada ikon kesehatan juga, ada latar gradiennya dan semuanya yang berkaitan tentang tema-tema kesehatan yang aktif, tema-tema kesehatan dan aktif. Kenapa desain ini, desain-desain yang aku buat ini cocok untuk audiensnya? Karena pertama, gaya desainnya itu termasuk relatif modern dan bersih. Terus desain-desain ini juga mudah dicerna dan sangat cocok untuk audiens generasi muda, generasi ibu aktif, pekerja kantoran hingga pengunjung-pengunjung toko kesehatan ya teman-teman. Visualnya ini cukup relatable, terus informatif juga dan cukup fleksibel. Digunakan untuk media online maupun offline karena ada banner, ada poster dan lain-lain. Nah, desain ini juga tidak hanya menarik secara tampilan, tapi juga membawa pesan yang mudah dipahami oleh target audiensnya. Oke, next selanjutnya ada apa ya teman-teman? Kira-kira kita klik selanjutnya. Di sini ternyata, oh ini udah mau terakhir ya, ternyata gak kerasa. Di sini ada refleksi dan tantangan selama aku mengerjakan proyek selama 1 semester ini. Nah, apa sih kesulitan-kesulitan yang aku hadapi selama aku mengerjakan proyek-proyek dan praktikum-praktikum ini? Pertama, yang pastinya itu tantangan yang pertama adalah mempelajari software-software yang tidak aku kenali sama sekali. Karena jujur, aku sebelum memakai aplikasi Jam sama Inkscape, aku belum pernah menyentuh sama sekali, bahkan hampir belum pernah mendengar sama sekali. Makanya, aku harus mempelajari bagaimana cara memakainya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara aku supaya bisa membuat karya-karya di aplikasi-aplikasi ini. Itu udah tantangan yang lumayan besar ya, karena banyak banget tools-toolsnya, banyak banget komponen-komponen yang sebenarnya sampai sekarang pun aku kadang masih, aduh ini apa ya, aduh aku lupa gitu. Jadi kayak itu tantangan terbesar aku, tantangan besar pribadi menurut pribadi. Nah, kedua itu tantangannya ini ada penyesuaian ide desain. Dari banyaknya desain, sebenarnya aku tuh lumayan pusing mikirin konsepnya tuh kayak gimana. Karena udah banyak banget orang yang bikin desain tentang kesehatan, baik dari poster, digital maupun offline. Nah, ini tantangan bagi aku tersendiri karena aku ingin membuat konsep yang tidak terlalu banyak orang pakai gitu kan. Nah, itu bikin aku berat sebenarnya, di kepala aku tuh cukup beban ya, pusing mikirinnya. Karena aku bukan orang yang mahir dalam desain-desain kayak gini, aku benar-benar masih pemula banget. Otomatis penyelesaian ide desain ini dengan kemampuan aku juga yang masih pemula ini cukup menyulitkan aku. Nah, tantangan selanjutnya ada tantangan menggunakan tools di aplikasi GIMP dan aplikasi Inkscape. Kayak contohnya masking, terus ada path juga, terus ada gradient sama clip. Itu kalau misalnya nggak diulang-ulang terus, pelajarannya nggak dipraktek-praktekin terus, itu bikin gampang lupa gimana sih cara ini. Oh, kemarin aku bisa belajar ini, tapi kok sekarang nggak bisa. Aku sering kayak gitu tuh, kayak aduh, walaupun lihat catatan tuh masih bingung juga. Karena emang harus terbiasa ya, harus sering pakai aplikasi Jam sama Inkscape ini supaya bisa dibilang ke tahap expert lah, karena posisi aku masih tahap pemula. Terus juga tantangan yang lainnya itu ada mengatur komposisi desain agar tidak terlalu penuh namun tetap informatif, karena sampai sekarang pun aku masih kadang-kadang bikin konten masih agak penuh, terlalu rame lah istilahnya gitu. Nah, apa aja yang aku pelajari selama 1 semester ini oleh Bu Laisa? Itu pertama adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi Inkscape dan aplikasi GIMP, udah pastinya ya. Terus gimana mempelajari teknik-teknik desain dasar yang dan lanjutan di aplikasi Inkscape dan GIMP, contohnya seperti clip and mask, gradient, dan selection tool, ada patch juga. Itu juga aku belajar ya, dibimbing oleh dosen aku. Terus juga pelajaran yang aku dapat itu adalah penggunaan layout dan tipografi untuk media promosi. Itu diajarin gimana sih tata letak kayak gini lebih bagusnya kayak gimana, ini kayak gimana. Terus juga ada yang aku dapat selama 1 semester itu bagaimana caranya aku konsisten dalam membuat visual design. Karena seperti yang kalian lihat di halaman-halaman sebelumnya ya, sebenarnya komposisi-komposisi warna dan ide desain punya aku tuh sebenarnya masih belum konsisten, karena masih banyak yang campur-campur lah istilahnya. Jadi tuh aku belajar gimana sih pentingnya itu konsistensi warna, visual, dan komponen-komponennya supaya
nggak berantakan, nggak amburadul gitu loh. Aku pengen tuh belajar supaya konsistensi desain-desain aku bisa lebih meningkat gitu. Terus masukan-masukan dari teman-teman aku juga sebenarnya ada, kayak karena desain-desain aku masih banyak yang belum bisa dibilang belum maksimal. Jadi tuh kayak pertama, masukan yang aku dapat itu perbaiki penempatan teks dan visual-visual yang ada di dalam, desain aku. Karena waktu itu pernah desain aku terlalu mepet-mepet lah antara gambar sama teksnya, terus, ada juga yang teksnya itu terlalu dekat sama tepi desain, jadi terlalu minggir, jadi agak gimana gitu kelihatannya. Terus juga, eee, kurang profesional dilihatnya gitu kalau kata temen aku. Terus juga aku disuruh mempertimbangkan konsistensi gaya antar desain. Nah, itu yang seperti aku udah bilang ya, barusan aku tantangan aku itu gimana caranya konsistensi desainnya lebih meningkat gitu loh. Terus terakhir ada juga, masukan yang aku dapat itu menggunakan ruang kosong atau white space-nya itu lebih optimal. Jadi nggak terlalu rame banget, nggak terlalu sepi banget gitu, karena desain-desainnya itu ya masih cukup amatir bisa dibilang. Kenapa disuruh lebih optimal lagi pakai white space-nya, supaya desainnya itu nggak terlihat terlalu penuh atau terlihat kosong di mata audiens nanti. Nah, oke, kita sudah banyak membicarakan tentang desain-desain. Aku sudah banyak membicarakan tentang desain-desain, mulai dari pendahuluan, tujuan, terus ada juga menampilkan karya-karya aku tadi, sama barusan aku ngomongin tentang tantangan-tantangan. Sekarang kita sudah sampai ke halaman kesimpulan. Otomatis udah halaman terakhir dong. Nah, di kesimpulan ini aku melalui proyek selama 1 semester ini dengan tema kesehatan, aku banyak banget belajar bagaimana cara menyampaikan pesan secara visual dan, dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, itu udah pasti ya. Terus aku juga belajar bagaimana penggunaan Inkscape dan GIMP membantu aku untuk mengasah kemampuan teknis dan kreativitas untuk diriku sendiri, serta bisa memahami bagaimana sih pentingnya menyesuaikan desain dengan target-target audiens yang mau aku, sebarluaskan gitu. Kedepannya, aku mau lebih terus ngembangin bakat-bakat aku, ngembangin lebih insting-insting aku gimana, supaya aku bisa mengembangkan karya desain yang lebih lebih bagus lagi, lebih expert lagi, lebih enak dipandang mata. Terus, mengembangkan karya-karya desain dengan media yang lebih beragam juga dan lebih interaktif. Seperti mungkin contoh Canva dan lain-lain. Canva itu udah tools sejuta umat ya. Nah, itu aja dari aku. Next, kita ada halaman tentang aku. Di sini nama lengkap aku Afifa Suryani. Nah, kalau kalian yang mau kepo-kepo, kalian bisa lihat Instagram aku. Di sini ada @ifah_suryan @ifah di @FFAH_SRYN. Itu sebenarnya Suryani tapi aku singkat. LinkedIn aku juga ada namanya Afifa Suryani. Bisa kalian lihat-lihat, bisa kalian stalking, tapi jangan macam-macam ya. Oke. Thank you semuanya sudah menonton presentasi aku, sudah menyimak materi-materi yang udah aku sampaikan juga. Aku mau mohon maaf banget apabila ada banyak sekali kesalahan baik dari perkataan maupun tindakan aku, tolong dimaafkan. Sekali lagi aku mau mengucapkan banyak terima kasih. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Dadah.